Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadrati sayyidina wa nabiyina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi al-kiram was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa dhurriyyatihi ajma'in thumma ila ruhi sayyidina al-Hasan al-Basri wa sanad Junayd al-Baghdadi والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد عبد الكريم السمن المدني ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلامبيان البنجري والشيخ محمد أسف الأنور بن حاج إسماعيل البنجري والشيخ السيد محمد بن أمين قطبي المكي والشيخ محمد شرواني عبد البنير البنجري والشيخ محمد سلمان بن موليا والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذريتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حافظ يا حافظ احفظنا وجميع أهلي والعيال من جميع الآفات والآهات والآذيات والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقنا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمالنا بخير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضر النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Darul Maghfirah, kita melanjutkan sambungan pembacaan manaqib Auliya Allah Asy-Syaikh guru kita Murabbi Ruhina Zaini bin Abdul Ghani, dan adalah Abah Guru Sakumpul radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, man ra'ani bil manam, siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka sama ini melihat aku pada waktu jaganya, dan syaitan tidak bisa menyerupai aku. Ya Rasulullah, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi, dapat rahmat ya Allah. Amin. Walau sekali barang dalam tidur kita bisa mimpi bertemu Rasulullah. Amin. Maka itu niatkan setiap akan tidur, usahakan kalau kau berwudu, berdoa, membaca ayat-ayat Al-Quran dan sudah kita ajarkan, bersalawat kepada Rasulullah, minta kepada Allah, ya Allah, izinkan ulun mimpi melihat Rasulullah dalam mimpi ulun. Niat barang. Walaupun kita ada bermimpi, insya Allah
kita dapat rahmat Allah, Amin. dapat syafaat Rasulullah, Amin. barakat kita mencintai Sidin. Amin. Insya Allah Amin. ada waktunya Allah beri karena kita mimpi bertemu Rasulullah. Amin. Menyatakan, nah, para wali-wali Allah Sidin sering mimpi bertemu Rasulullah. Artinya berjumpa dengan Rasulullah dalam tidurnya sama berjumpa dengan jadanya. Di antara mimpi Abah berusaha kumpul, Sidin tak mimpi seakan-akan ini seperti bayi yang dalam pangkuan Rasulullah. Dalam pangkuan Nabi Sidin dipangku oleh Rasulullah. Itu isyarat apa? Sidin dalam bimbingan Rasulullah, dalam tuntunan Rasulullah. Allahu Akbar. Ternyata beliau bukan hanya mimpi bertemu Nabi. Dengan izin Allah, beliau dalam kitab Manaqib ini disebutkan sering pula liqa dengan Rasulullah secara yaqadatan atau di waktu bangun. Jadi bukan hanya mimpi, di waktu bangun seperti ini beliau bertemu dengan Rasulullah, bermuzakarah dengan Rasulullah, dapat bimbingan Rasulullah, liqa lawan Rasulullah waktu jaganya. Allahu Akbar. Dan hal semacam ini banyak para wali-wali yang lain yang mendapatkan kemuliaan semacam ini. Seperti Ibrahim Al-Martuli, semacam mudanya kekanakannya sudah sering mimpi bertemu Rasulullah. Lalu kabar orang namanya, "Mama, turun, lancar banget bertemu Rasulullah dalam mimpi." Ujar mamanya, "Nak, kalau ikan masih mimpi, nakai ikan itu belum laki-laki, masih banjir." Artinya, ikan ini bukan berarti mahina, ada sempat bersemangat untuk amal. Masih mimpi ya, belum lagi nakai. Allahu Akbar. Rupanya kuitannya juga orang alim, mamanya orang ahlullah, mamanya orang yang mencintai Nabi, orang liqah lawan Nabi. Akhirnya berkat bimbingan abah mamanya Ibrahim Al-Martuli, ternyata beliau bisa berjumpa Nabi bahkan dalam jaganya. Begitulah Abu Abbas Al-Mursi, guru Imam Ibnu Athaillah, murid daripada Abu Hasan As-Sajali, peguruan Imam Bushairi yang penyusun kitab Burdah. Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, andaikan sesaat saja aku kadang melihat Rasulullah, aku akan Islam lagi. Setiap hembusan nafas, beliau selalu memandang Nabi, melihat Nabi, menyaksikan Nabi. Begitulah Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, begitu pula Syekhuna Muhammad Salman Al-Madani. Bahkan dalam khalwat beliau, Nabi yang membimbing. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan banyak para wali-wali Allah yang mendapat anugerah dari Allah, yang mereka itu selain mimpi, Allah hadiahkan bagi mereka liqa, berjumpa Nabi dalam jagatnya. Timbul pertanyaan, apakah negara kita yang awam yang hina banyak dosa ini kawal jiwakah bertemu Nabi dalam mimpi? Insya Allah dengan izin Allah. Amin. Dan kalau Allah kada mustahil bagi Allah, kalau Allah menghendaki, insya Allah dengan kesungguhan hati, kerendahan diri, kecintaan yang bersangatan lawan Rasulullah, insya Allah tidak mustahil bagi Allah membuka hijab lawan kita baraka aminah untuk bisa melihat Nabi dalam jagatnya dengan izin Allah. Amin. Tapi kalau kita menelaah satu kabar dari Rasulullah, ujar Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba ilaih. Seseorang bersama apa yang dicintainya. Kalau dia betul-betul mencintai Rasulullah, sungguh-sungguh mencintai Rasulullah,
Bukan hanya di akhirat tak kumpul lawan Nabi, tapi insya Allah di dunia bagi pencinta Rasulullah. Al-mar'u ma'a man ahabba ilaih. Renungi hadis Nabi. Seseorang bersama yang dicintainya. Kalau dia begitu mencintai Nabi setiap saat. Bukannya nanti di pada mahsyar, bukan nanti di alam barzakh, tapi wajah ini, saat ini nyata kumpul lawan Rasulullah. Amin. Amin. Walaupun mata zahirnya kada melihat, ini janjinya Rasulullah. Amin. Tapi orang cinta lawan Nabi itu berbukti. Bukan hanya menyambat di bibir saja, aku cinta kepadamu. Bukan. Bukti kita cinta lawan Nabi, ya Rasulullah. Ya Rasulullah mengingatkan kepada kita berataan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman di antara kamu kalau aku tidak dicintainya melebihi anaknya, abahnya, dirinya, dan seluruh manusia barataan. Jadi setelah Allah yang paling kita cintai, melebihi abah, mama kita, melebihi diri kita, melebihi anak kita, melebihi seluruh manusia adalah baginda Rasulullah SAW. Ini yang ditancapkan. Ini sebabnya kenapa para aulia Allah bisa mimpi bertemu Rasulullah. Para aulia Allah saya qazatan lawan Rasulullah karena bersangatan cintanya kepada Rasulullah. Dalam otaknya, pikirannya, dan diingatnya hanya Rasulullah. Kenapa begitu mulianya Abah Guru Sakumpul? Walaupun orang makin dengki, banyak memfitnah sidin. Ingat perumus orang yang mutabaah lawan Rasulullah, orang-orang yang mengejar akhirat tujuannya, para wali-wali Allah itu rata-rata pasti dicaci maki orang, pasti dihina orang, disambati orang, difitnah orang, dijelek-jelekan orang, bermacam cara. Maka itu dari awal pembacaan manaqib di awal hendaklah Abah Guru Sakumpul wasiat Syekh Muhammad Saman Al-Madani, kalau kita membaca manaqib waliullah maka hendaklah lebih dahulu kita berbaik sangka kepada mereka. 100 tahun bahkan lawan tuan wali atau perguruan waliullah, tapi ada iktiraf buruk sangka terhadap barakahnya. Maka bujurakan hati kita lawan guru-guru kita, terus Abah Guru Sakumpul dan guru-guru kita yang lainnya. Apakah kisah orang, kayak apakah sambatan orang, dan kayak apakah fitnahan orang, kayak apakah sidik tetap guru. Abah Guru tetap guru kami, apapun guru kami, pembimbing kami, mengajar kami dari Allah. Nah kayak apakah terserah orang, nah penting di mata kami, sidin mulia, sidin baik, sidin alim, orang aulia Allah, orang bersih. Itu murid harus ada hati seperti itu lah perguruan. Kalau murid hati kayak perguruan, hidupnya barakah. Amin. 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 Jadi keberkatan murid itu kepada perguruannya adalah di mana baik sangkanya, makin baik sangka makin barakah. Amin. Dan syarat wafat husnul khatimah adalah husnul zan billah wa husnul zan bi'ibadillah. Baik sangka kita lawan Allah, baik sangka lawan hamba-hamba Allah. Tanda orang mati su'ul khatimah, su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah. Buruk sangka lawan Allah, buruk sangka lawan hamba-hamba Allah, lawan wali-wali Allah. Dan rata-rata orang akhiri, orang dengki, orang kada ketujuh mencaci maki. Biasanya nak kada ketujuh itu sleeper, tukang unjun pada tukang unjun, tukang beca pada tukang beca, penjual pentol pada penjual pentol. Kada mau penjual pentol berdiri lawan penjual sate dan maunya, biasa. Ya, ini ada faknya masing-masing. Maka itu bacakan husnuzan kita, baik sangka kita
Begitulah kita, para wali-wali Allah. Kenapa mereka dimuliakan Allah? Bersangatan cinta mereka kepada Allah. Begitulah abah guru sakumpul. Kenapa bersangatan mulianya beliau? Kalau haul sidin, jutaan mendatang. Siapa yang menggerakkan hati sidin? Orang mendatang beliau. Jauh-jauh mana-mana. Kalau pada Allah Ta'ala yang menggerakkan. Orang yang kiri, orang dengki, ada ketujuh, lawan wali-wali, nanya tadi apa? Ini, berlebihan, ini. Tapi ternyata bagi pecinta-pecinta para aulia Allah, makin disambati, makin sayang. Kenapa demikian mulianya Abah Guru? Bahkan lebih mulia waktu hidup mulia. Setelah lebih lagi dahsyatnya. Kenapa? Sidin orang yang bersangatan mahabbah cintanya lawan Rasulullah. Sangat cinta lawan Nabi, memperbanyak salawat, menghidupkan sunnah Nabi, mengamalkan ajaran Rasulullah. Bahkan saking cintanya lawan Nabi, tinggalan Sidin, kadang lagi Sidin, tinggalan dalam lautan nur ya Rasulullah SAW. Ini kemuliaan Abah Guru. Dan insya Allah kita hadir hari ini membaca manaqib, mendengarkan, meyakini kemuliaan beliau, karamat beliau, kewalian beliau. Insya Allah dapat barakah kita. Insya Allah dapat kumpul dengan Abah Guru. Insya Allah kita dapat bimbingan rohaniah dari sini. Insya Allah karena kita yakin wali Allah pada mati pindah wadahnya. Amin. Dan adalah radhiyallahu an di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala oleh orang biasa. Karena kalau melihat tapi dibukakan hijab melihat. Melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Sidin kisah corona ini sudah dipadahkan bahari. Udah lebih 20 tahun yang silam masih di situ sudah enak terjadi ini sudah dikisahkan Sidin banyak hal. Kenapa? Allah yang menghabarkan dalam hati para wali-wali. Maka itu ittaqul firasatan mukminin. Hati-hatilah dengan firasatnya orang mukmin, orang yang beriman, orang aulia Allah, orang yang saleh, karena mereka melihat dengan pandangan Allah dan Allah tajamkan di hati. Terjadi ini kayak ini para wali dan terjadi. Dan adalah beliau senang beruzlah, yakni menjauhi diri dari banyak bergaul dengan manusia. Jadi Sidin dalam perjalanan bidayah menaiki tangga menuju hadrat Allah, dalam suluk berharap dengan Allah. Awalnya Sidin kadang banyak mau bergaul, karena kebanyakan bergaul ini terganggu ibadah. Banyak bakawan kisah lain kok. Kawan ini kadang-kadang gak panggilan, bukan kadang-kadang tak ada. Cari kawan itu nang bawa kita hampir lawan Allah, nang parat lawan Allah. Kalau kita tak kumpul kisah Allah itu bagus. Jadi kalau ini bakal kawanan, rame nanti kisah orang, nanti sambati orang, nanti fitnah orang, nanti hibah orang, apa kisah dunia kah, kisah apakah itu ini kah, 2 jam tahan jam. Membaca Quran 1,5 jam ngantuk sudah. Bajikir 10 menit berbulan sudah. Tapi kalau mengesah macam-macam kesal dunia, tahan. Maka ini salah satu yang membuat kita terhijab lawan Allah. Banyak bergaul manusia mana membuat terhijab lawan Allah. Maka Sidin di antara masa muda Sidin dalam beruzlah, yakni menjauhi dari banyak berkumpul dengan manusia. Hal ini
dilakukan oleh beliau dengan berbagai cara. Nah, caranya ada nama subhanallah, ada bermacam cara. Di antaranya dengan siyah, pergi ke hutan-hutan, dan ketika siyah itulah di sini ke hutan. Dan ini rata-rata para wali-wali ini pada awal permulaannya mengembara ke hutan, ke guha-guha, bertapa di guha, berkhalwat di guha. Ini mutabaah kepada Nabi. Nabi dia berkhalwat di gua Hira, ke kampung-kampung, ke hutan-hutan. Jangan heran kan ada orang-orang di jalan. Belum pernah melihat, mungkin masih ingat yang beberapa tahun yang lewat, ada orang yang berjalan pagi hobak, bertungkap, ya. Di alam itu pengembara orang yang beruzlah. Hati-hati kita lawan orang-orang demikian, karena mereka sengaja meninggalkan dunia, meninggalkan makhluk, berhampir lawan Allah. Para wali-wali demikian. Abu Matian berkhalwat di satu gunung. Abu Hasan As-Sajali demikian pula masuk khalwat di guha. Abu Abbas Al-Mursi berkhalwat juga. Imam Al-Ghazali khalwat meninggalkan. Jadi rata-rata pembesar Allah, wali-wali Allah itu di masa permulaan awal hidayah menuju hadrat Allah masuk khalwat. Suluk dan dibimbing oleh mursyid. Alhamdulillah. Ini perjalanan hubungan kita berataan, insya Allah. Mudah-mudahan harapan kita berataan, kita bukan hanya belajar kitab saja, ngaji saja, tapi ada saatnya kita masuk halwa, masuk suluk, dibimbing oleh guru-guru kita yang alim-alim, insya Allah. Dan kita sudah menyiapkan tempat, dan Allah takdirkan itu. Ada sudah beberapa hektar arealnya di pinggir gunung, ada guha-guhanya, dikelilingi oleh sungai yang bagus, tamannya ada, persawahan di mukanya. Nah itu insya Allah akan dibangun nanti tempat gedung pendopo medis semacam ini, ditambah dengan tempat-tempat ada jamaah medis Slovakia khusus ya, jamaah babinian. Nah kita ngaji, belajar tauhid, fikih, akhlak tasawuf, bimbingan amaliyah, amalan doha, taubat, hajat, dan suluk. InsyaAllah Allah izinkan. Amin. Ini para wali-wali demikian. Untuk apa hendak jadi wali? Bukan. Hendak hampir hati lawan Allah. Dan ketika syiah itulah batu-batu dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya beliau Abah Guru adalah seorang wali Allah. Assalamualaikum ya wali Allah. Batu-batu memberi salam. Dan ini mutabaah kepada baginda Rasulullah di Mekah. Ketika Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, batu-batu mengucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Pohon-pohonan mengucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Bahkan ada satu pohon yang sujud kepada Nabi, mengucap 2 kalimat syahadat, lalu dia kembali ke tempatnya semula. Sampai dia diabadikan namanya Masjid Syajar, Masjid Pohon yang sujud kepada Rasulullah. Serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Jadi aku ya tumbuhan ini ngaran ulun ini tuan wali, ulun ini gasot obat ini, ulun ini gasot obat ini, ulun ini gasot obat ini, ulun ini gasot ini. Bapak nah, tumbuh-tumbuhan itu punya khasiat banyak untuk penyembuhan. Ujian belimbing tunjuk, ini tambahan menurut ujian. Ujian belimbing tunjuk, ulun ini obat orang yang kena corona, makan ya belimbing tunjuk, insya Allah hampir corona. Ujian bawang putih pulang, bila pian kena corona ambil 7 biji, cancang,
rebus, minum bajunya, insya Allah dengan izin Allah, Allah sembuhkan dari corona. Hujan ini panas, banyak aja minum baju panas. Tapi yang nggak semua ngurus mati. Bermacam-macam, memang tumbuh-tumbuhan itu ada khasiat-khasiatnya, ada akar-akar, ada akar ini, ada akar ini, ada akar ginseng, macam-macam. Tapi Abah Guru tidak memperdulikan semua itu, karena tidak mau yang terhijab dari Allah Ta'ala. Cahaya ini ujian ternyata. Nah, Allah ini tak tahu, diambil. Kada jadi waliullah, jadi penambah jadinya. Jadi tabib, bukan penambah. Nah, jadi hati-hati. Banyak orang yang menuju Allah, lalu dilihatkan kasyaf, dilihatkan ini, tertahan di kasyafnya, bisa mengobati orang, sudah dikira sampai sudah nih, orang garing diobati api. Bertakon kayak kau nanti bakal sini. Oh, ikan tuh ini. Dasar bujur, nanti awak kan tuh ada ini. Melihat. Tapi itu adalah penghijab tujuannya Allah, tapi karena dialihkan ke sana, akhirnya jadi penambah, jadi tangguh-tangguhan, jadi paranormal, akhirnya duduk konang jadinya. Alhamdulillah. Ini bukan tujuan, ini hanya perjalanan. Jadi jangan bangga, oh aku kasyaf melihat ini terbuka hijab ke Mekah sudah, aku ini kasyaf dan sebagainya. Kasyaf terbuka kasyaf Allah, terbukanya hatinya hanya memandang Allah, terbuka hijab memandang Rasul. Itu naiyahnya. Amin. Jadi kalau kita masih melihat hati orang tua, banyak aulia Allah geritik hatinya tahu, oh ini Allah memberitahu, bukan tujuan. Tujuannya adalah Allah. Dia kada diberi kasab, kada apa. Yang penting hati hampir lawan Allah. Nah, hati-hati. Jangan nanti kita sudah kawan menanggung ini bujur tanggungan, wali belum tentu. Ukuran wali bukan karena pada kehebatan bisa itu bisa ininya. Lihat ketaatannya lawan Allah, menjalankan kata syariat Allah, mengikuti kata mutaba'ah Rasulullah, berakhlak katanya. Kalau aulia Allah sudah diberikan kelebihan karamah itu kan, lalu taat ibadah ya. Tapi kalau dia punya kelebihan tapi ibadah kada, maksiat jalan terus, itu bukan wali, istidrak lanjuran Allah. Seperti Iblis laknatullah. Kau tak apa? Kau menghilang. Seperti Dajjal. Oh, kau orang macam-macam. Istidrak dari Allah. Hati-hati. Jadi orang yang punya kelebihan macam-macam jangan dianggap sampai sempurna. Belum tentu. Bisa saja istidrak. Bisa saja nak kau melipat alatnya sekejap. Ada di Mekah sini. Apakah wali? Belum tentu. Bisa saja wali. Tapi lihat bagaimana menjalankan syariat. Apakah ada? Dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung Dalam Pagar, kalian masih hidup sini, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Sakaf sama Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin Haji Habib Ahmad bin Muhammad Sakaf Semarang ini, alhamdulillah kami juga suka menziarahi makam sidin di Semarang. Aulia besar, karamatnya luar biasa, kasyafnya luar biasa. Jadi zaman dahulu mengelangi rumah Tuan Guru Haji Badruddin. Maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut, pengunjung sudah kalian mengatakan. Dan ketika Abah Guru Sakumpul sedang bersama dengan Al-Habib, datanglah seorang ulama. Jadi Abah Guru lagi juga. Tapi sini waktu itu masih kekanakan, masih sekolah mondok di Darussalam, masih kekanakan, masih anu. Jadi bagus benar kekanakan kita ditemukan lawan wali-wali, lawan orang-orang alim, supaya rata-rata kekanakan aku juga para orang tuan guru, lawan orang-orang alim. Lihat masa itu hanya lain untuk soleh anak itu, solehah untuk anak itu. Ada tuan guru besar yang ingin bersalaman
tabarukan mencium tangan Habib tersebut. Maka Uyar Habib menyuruh untuk terlebih dahulu bersalaman kepada Abah Guru sekumpul. Seraya Habib itu bersuara, cium tangan Zaini, cium tangan Zaini, cium tangan Zaini, ini kutub cilik, ini kutub cilik, jadi lagi halus sudah jadi wali kutub. Allahu Akbar. Kutub wali itu pimpinan wali-wali Allah. Lagi kakak-kakak, lagi halus, masih mondok di Darussalam, masih cantik, jadi wali kutub. Jadi itu pelajaran lawan kita. Kalau kita nih diisi murid, jadi guru-guru, maka jangan kita merasa lebih mulia dari murid kita. Kita hanya kebetulan Allah takdirkan menyampaikan ilmu Allah. Tapi bisa terjadi banyak yang mulia murid pada perguruan. Bisa saja muridnya lebih mulia, jadi wali-wali besar daripada perguruan. Tapi adabnya menuntut, tawadhunya luar biasa murid. Jadi orang jadi murid itu orang yang tawadhu. Amun kada tawadhu kalau mau jadi murid sini, kalau mau guru, nah apa guru kayak itu juga. Dan ada sifat tawadhu itu sudah. Cium, kutub cilik, cium, kutub cilik. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangan Abah Guru. Padahal di masa itu adalah masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Allahu Akbar. Ini makin tahu kita siapa Abah Guru sekumpul. Dia orang tak tahu maka tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Dan berhari malah kisah banyak masih wafat. Banyak orang bertamu sini, ada yang bertamu di Palestina. Santar itu kisahnya nyata. Kisah Guru Saifuddin yang masih hidup orangnya tahun dulu di Banjar Indah. Kisah bertamu dengan imam besar di Masjidil Aqsa, nasib antara duit. Padahal sudah meninggal Pak Guru. Ada orang hendak haul sin menyambut di bandara, ada tokoh-tokoh orang anu sambut sidin di bawah kapten Kalampayan sampai ke Sakopol sampai jejak mata presiden. Kita memang ziarah tadi, ziarah ke Abah Guru melihat gambarnya siapa ini? Ini gambar Abah Guru. Kita ziarah ini tahu ini, siup langsung. Ini nama antar ulun tadi nabi mobil. Allah. Ada mati pindah wadah, tapi itu semua kehendak Allah. Ya Rabbi warham li Syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmatan wan ni'am bijahihi Rabbana qasil maqasidana wahtim bi khatimatil husna ma'as salam wa salli ya Rabbana 'ala nabil hashim wal ali was sahbi wal atba'i kullihi. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Selagi meninggikan oleh Allah akan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan bermula Allah Ta'ala adalah yang amat mengetahui dengan barang yang kamu perbuat. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita para tamu bahwa kemuliaan seseorang bukan karena turunan, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, bukan karena nasab. Tapi Allah memuliakan seorang dengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Bila sudah kita beriman lawan Allah Ta'ala, ma'rifat lawan Allah Ta'ala, bertauhid lawan Allah Ta'ala, diangkat derajat oleh Allah. Bahkan Allah Ta'ala, kalau hendak tahu nur orang yang bertauhid, orang yang beriman, yang maksiat, orang beriman yang maksiat, nurnya kalau dikatakan lebih terang daripada matahari. Nur tauhid orang yang beriman
tapi maksiat tarak pada matahari, iman tauhidnya dari itu. Lebihkah lagi orang nang ahli taat ibadah kepada Allah. Lebihkah lagi para wali-wali Allah. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah meninggikan di atas beberapa derajat setelahnya beriman, lalu mengkaji ilmu, nuntut ilmu. Nah, ayat kita barataan dan belajaran kita. Pian ayah bunda para jamaah nang duduk mengaji hilir bungit, bahanu ke abah guru bahit datang, bahanu ke abah guru danau, bahanu ke guru-guru kita yang ada di kampung-kampung menuntut ilmu. Ini tanda orang tersebut derajatnya ditinggikan Allah. Amin. Sekali lagi, tanda orang yang diangkat derajatnya oleh Allah di hadrat Allah, orang yang katujuh hilir mudik menuntut ilmu. Jadi pian-pian pada saat ini adalah orang-orang yang ditinggikan derajat oleh Allah. Jangan ragu-ragu, jangan syak. Bahkan Nabi mengatakan, hai Ali, hendakkah engkau tahu siapakah orang yang dibebaskan oleh Allah daripada siksa api neraka? Ya Sayyidina Ali, siapa ya Rasul? Adalah orang yang hilir mudik ke hulu ke hilir, menuntut ilmu untuk takarrub kepada Allah. Mudah-mudahan kita barata amin. Nah, hadir hari ini barata amin. Nah, di mana-mana datang berkumpul, ulun ini bingung melihat jamaah yang ada nih. Datang di mana jamaah nih? Kampungnya hutan, orangnya banyak. Ulun jangan-jangan nang datang ini di antaranya bisa orang gaib sok. Nang menyamar di manusia atau malaikat-malaikat, Allah alam. Tapi insyaallah manusia berdatang, manusia nang dikerumuni oleh malaikat. Setiap betis ada pengajian, malaikat membentangkan sayapnya. Ya malaikat, ankumu maghfuran lakum atbudilat sayyatukum hasanah. Hei orang yang berkumpul, kalian bubar, dosa dihapuskan. Amin. Adalah orang yang pertama mengajari serta membimbing beliau, Abah Guru, adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajarkan ilmu tauhid dan ibadah dan akhlak al-karimah serta membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya perguruan pertama rata-rata orang-orang soleh itu nang ngalajari, nang mendidik kuitan dulu. Amin. Perguruannya kuitan. Amin. Makanya kalau kita nih mengisi anak, kita nang ngalajari anak dulu. Nanti apa ngalajari anak? Kita belajar dulu, menuntut ilmu, mengaji ilmu tauhid dengan guru nang beliau sampai sanadnya kepada Rasulullah, mengaji ilmu fikih, mengaji ilmu akhlak, kita berguru. Lalu ilmu yang kita pelajari dilajari lawan ke anak-anak kita. Amin. Jadi kada ada kabarnya orang langsung alim, lahir alim, kada ada kabarnya. Kada ada. Mereka turunan datuk kah, turunan malaikat kah, langsung alim, kada. Pasti belajar, berusaha. Siapapun, kata orang sekali dengan sungguh-sungguh. Ilmu itu didapat dengan dicari, dengan menuntut. Ada sembarangan. Amin. Makanya ujar Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka sama dengan jihad fi sabilillah. Pahala pian-pian baratannya keluar rumah untuk datang mengkaji ilmu, untuk bertakarrub kepada Allah, maka perjalanan ini sama perjalanan orang yang perang fisabilillah. Bahkan dalam kitab Risalah Mu'awanah diungkapkan, dan kitab Nasihatul Diniyah dijelaskan, orang yang duduk hadir di majlis ilmu, mendengarkan, mencari ridha Allah tujuannya, khairun min alfi raka'atin
pahalanya lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Duduk kita ini mendengarkan ilmu. Khairun min alfi jenazah, lebih baik daripada menyembahyangkan 1000 jenazah. Satu jenazah saja kita sholatkan, pahalanya sama dengan sebiji gunung Uhud. Nah, amsalnya kayak gunung Batu Upaya, gak ada lagi gunung Uhud. Nah, sekali jenazah meninggal, kita mensolatkan, asal niatnya karena Allah, jangan karena amplop. Lumayan meninggal, alhamdulillah. Sekali angkat takbir 2.500, 4 kali takbir 10.000. Dapat amplop aja, kan dapat pahala lagi. Tapi kalau orang niatnya semata-mata mencari ridha Allah, ini fardu kifayah, kalau yang menggawinya ada berharap apa-apa, mencari pahala dari Allah saja. Ada orang membalik, jangan tolak, terima ya. Yang sudah dapat pahala, tiba-tiba tanam padi tumbuh, rumput tumbuh, orang membalik, terima, jangan tolak. Mudah-mudahan orang bahagia tadi supaya dapat rahmat meninggal dan diterima barakah, tapi jangan menghendaki. Nah, Allah mungkin ada gunung lagi, Muhammad jangan dia terima aja. Jadi perguruan pertama itu adalah kulitan, melajari ilmu tauhid. Nah, kayak Syekhna Abdul Qadir Al-Jailani, perguruan pertama Mama Sidin. Dan Syekhna Muhammad Saman Al-Madani, perguruan pertama Sidin adalah Abah Mama Sidin, nang membimbing. Nah, kayak Syekhna Muhammad Asad Al-Banjari, perguruan pertama Sidin adalah Abah Sin Abdullah Mama Sidin. Nah, pelajari. Jadi kalau kita ini hendak mencetak anak-anak yang soleh dan solehah di rumah, abah mama itu bimbing anak, pelajari mengaji, pelajari sembahyang, tuntun sembahyang. Nah, kayak apa anak-anak sembahyang? Maghrib tiba, kuitan nonton TV. Nah, sembahyang. Ya anak pian apa? Kita dulu mencontohkan, jangan suruh-suruh aja. Ini gimana semuanya? Ya. Ini ada amalan, ada ilmu supaya awet muda. Anak ada? Enggak. Muhammad Cahaya, ngaku ambil. Ayo, nih kan ada nih 18, 81, 99 Asmaul. Coba. Ini gimana nih? Gosok tangan kuat-kuat. Ayo, kok, Pak. Ini gosok kuat-kuat ya, kuat-kuat. Panas. Pasang ke pipi. Angkat ke pipi. Ini kamu kodenya harus cepat lah, jangan tambah. Gosok lagi kuat-kuat. Panas. Angkat ke pipi lagi. Panas. Gosok kuat-kuat lagi. Panas. Angkat ke dagu. Dahi. Ulun menyuruh angkat ke dagu kok. Karena pakaian angkat ke dahi. Dehi. Ulun anda kada muntung ulun menyuruh anda kadagu, tapi ulun anda dia kadahi. Artinya tidak semua kada mendengar panggil ulun, nampi dengar praktek ulun anda. Artinya katakan itu lebih mengumpati contoh tauladan, bukan pemandiran. Ulun anda kadagu tapi ulun kadahi, umpat kadahi berkali. Panas sedikit. Panas lah sedikit. Jadi dakwatul hal afdal min dakwatil maqal. Dakwah dengan perbuatan lebih afdal daripada dakwah perkali. Contoh. Ini contoh pian tuh Pak Ibu, contoh dari anak-anak pian di rumah. Makanya tutur kata tuh hati-hati, jangan sembarang. Nggak menyambat bangsa kurang ajar, anak pasti nyambat bangsa kurang ajar. Nyambat hantu kasar, asal dia kok. Bisa bawa pacah piring, kuitan abah mama, anak bawa pacah piring juga kok. Jadi bimbingan orang tua, contoh yang terbaik itu orang tua. Mencontohkan di rumah sholatnya, ibadahnya, akhlaknya, tutur katanya yang ramah tamah.
Lihat aja, kuitan yang bagus, anaknya bagus. Amin. Dan yang paling berperan di rumah, ibu. Makanya kalau di sana kayak cari bini itu jangan asal cari. Nggak lihat bungas ya, cek dahulu bisa ada mengaji, bisa ada baca syahadat, tahu ada sembahyang, tahu ada rukun-rukun, syukur ada hafal Quran, alhamdulillah. Mungkin bisa juga hati cinta, ya kalau ambil bini pelajari. Iya. Karena bini ini jadi guru, jadi gurunya anak-anak pian. Rata-rata orang-orang besar itu kuitannya orang-orang yang soleh. Dan membimbing Imam Syafi'i bagaimana orang tuanya. Rata-rata pembesar Allah itu kuitan dan membimbing. Guru pertama adalah orang tua. Amin. Alhamdulillah, biar ini guru-guru berdatang. Belajar anak. Apa nanti yang dapatkan, kau paham anak belajari. Makanya itu kepingin sekali kita jamaah kita akan membuka satu medis pelajaran khusus ya. Namanya mungkin pesantren orang Tuhan, pesantren nasihat sosok yang lain. Nah di situ karena mungkin pembuhan ini paling ada minimal semingguan masuk belajar di sana, makan minum dijamin. Kalau pikir ya, tahu belajar, ya fikih, mandi janabah, mandi ini, wudhu benar, tauhidnya benar, apa 20-nya, apa cara sholatnya, bimbingan dasar, bagaimana amaliyah, paling ada seminggu, pada 100 orang, boleh terima amaliyah, karena sambung pula 100 orang pula, sambung, biar supaya melajari anak-anak di rumah. Dan betapa banyak orang-orang Tuhan yang kan anaknya ada mengaji, tapi tidak ada apa, jadi lain. Apa yang diajarkan lawan anak kita? Yang pertama tauhid, mengenal Allah, makrifat kepada Allah, apalagi akhlak, apalagi ilmu fikih, apalagi belajar Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan kesayangan, ahli Quran. Dan ketika usianya 7 tahun sudah mulai belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Karaton Martapura. Dan adalah guru-gurunya radhiyallahu anhu ketika itu masih anak-anak, Guru Abdul Muiz dan Guru Ahmad Zaini Umar. Dan adalah ketika berumur 9 tahun mulai ia belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-gurunya di masa itu adalah Al-Alim Al-Qadir Guru Sulaiman, Al-Alim Al-Qadir Al-Hajj Abdul Hamid Hussein, Al-Alim Al-Qadir Al-Hajj Abdul Qadir, Al-Alim Al-Qadir Muhammad Zain, Al-Alim Al-Qadir Al-Hajj Rafi'i, Al-Alim Al-Qadir Al-Hajj Husin Dahlan, Al-Alim Al-Qadir Guru Syahran, Al-Alim Al-Qadir Al-Hajj Salman Yusuf, Al-Alim Al-Qadir Al-Hajj Salman Jalil, Al-Alim Al-Qadir Al-Hajj Muhammad Saman Mulia, Al-Alim Al-Qadir Al-Hajj Salim Ma'ruf, Al-Alim Al-Qadir Al-Hajj Husin Qadri, Al-Alim Al-Qadir Al-Hajj Muhammad Sya'rani Arif radhiyallahu anhu. Ini jadi dicatat dalam perguruan. Jadi ngaran guru itu ada bakas. Guru kita beratakan, hatta guru SD kita tatap perguruan. Jangan investor S3, guru sama lain guru. Oh itu SD ku bahari badai. Apa masalah S3 sudah ada berkah. Orang nama berkah biar sudah S3, biar sudah alim besar, biar ulama nambah harama perguruan nang mengaji alif ba tetap dihormati. Perlu ingat. Amin. Akhirnya pilih Rabbi kita di sana urun. Al-Alim Al-Alamah Allah berikan rahmat kepada beliau Syekh Muhammad Arifin Ilham, guru sih mengaji di Museum sih tangan. Pada sudah alim besar, guru sih mengajinya masih masyhur, bahkan diumrahkan sidin. Jadi inilah orang-orang bahari karena berkah ilmunya. Kan ada bakas guru SD kah, guru TK apa guruan.
Makanya kalau kita kampus guru terus meninggal kirim Fatihah doakan guru-guru kita. Bila dicatat guruku ini, sini catat sini hukuman dicatat. Dan adalah orang menyuruh ke guru saya kemudian. Jangan guru lain, saya kemudian guru bila ada kan pada berkah hari ini kelapas apa guru ya berapa guru sih? Nah, ini baru di madrasah umur 9 tahun, ini guru-guru sini, alim-alim sudah. Dan bermula guru pembimbing yang pertama, pembimbing batin. Secara rohani adalah al-alim al-alamah Ali Junaid Brau bin al-alim al-fadil Qadi Muhammad Amin bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Al-Hajj Jamaluddin bin Maulana Al-Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Pada Tuan Sidin juga tak sudah wafat. Itu yang melajari secara rohaniah. Jadi rata-rata wali-wali Allah itu guru-guru bahari yang sudah wafat, yang alim-alim belajari. Dan ada satu tarekat namanya Naksabandi Uwais. Kebetulan dan kemarin ada ulama-ulama yang datang enak ke sini, ulama-ulama dunia. Kami lalu Sofian pernah dapat undangan ke sana, ke Pakistan, ke Islamabad, Abad itu. Dan di dalam kubur sudah Sultanul Arifin Hawadullah itu melajari Syekh Al-Yarham. Berapa pada 500 tahunan jaraknya melajari. Al-Yarham itu ada pengguruan kepada Syekh Muhammad Ahsan Bek. Syekh Muhammad Asad itu pengguruan kita pada tanah. Dan kata itu guru-guru sidin. Artinya banyak yang melajari di alam bangsa. Rohaniahnya yang datang. Nah, apa berusaha kumpul? Perguruan pertama sidin. Yang melajari sidin tentang ilmu rohani, makrifat kepada Allah, suruh menuju hadrat Allah adalah Abi Junaid Brau. Makanya di Brau. Mudah-mudahan ada waktu yang kita bisa ke Brau. Ya, teman-teman beliau. Yang membimbing radhiyallahu anhu untuk berguru kepada al-alim al-fadil Aid Muhammad Gadung. Nah, kemudian perguruan sidin berikutnya adalah guru Muhammad Gadung bin al-alim al-fadil al-hajj Salman Farisi bin al-alim al-alamah Qadi al-hajj Mahmud bin Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Untuk mempelajari hal ahwal tentang Nur Muhammad. Tentang hal ahwal Nur. Mungkin masih ingat bahari pernah kantau di Gadung ada seorang ada baju sini dikit Allah sudah wafat dia. Jadi ilmu Nur Muhammad belajar di sini di antaranya. Dan adalah Syekh Murabi Mursyid atau pembimbing secara khusus dalam menjalani tarbiyah sufiyah, yakni al-alim al-alamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Banir dan Kiai Haji Tubagus Muhammad Palak, Kiai Palak Bogor, dan al-alim al-alamah Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Qutubi Al-Maki, hingga kemudian al-alim al-alamah Syekh Muhammad Amin Qutubi Al-Maki menyerahkan kepada Maulana Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Rupanya pada Datuk Kalam Batu ratusan tahun wafat, Syekh Amin Qutubi masih hidup waktu itu, menyerahkan orang Datuk Sidin Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Allah secara rohani hingga Maulana Syekh Muhammad Asad Al-Banjari menyerahkan ke bawah bimbingan Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang wali itu guru-guru terdahulu yang membimbing baik yang hidup maupun yang sudah wafat bertemu. Dan akhirnya perguruan akhir tingkatan gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung benar kita sejaman lawan sidin. Untung benar kita mencintai sidin. Sehingga kasihnya Rasulullah orangnya hampir lawan Rasulullah dan ada sak lagi. Dan adalah radhiyallahu itu sering seorang yang cerdas,
cerdas. Semua ilmu beliau kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin. Tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahwu dan tasrif dan mantiq dan balaghah dan tajwid maupun ilmu arud, dan kecerdasan beliau di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi, diberi kepahaman. Jadi memaham sesuatu pelajaran bisa menjabarkan satu bait, bisa dijabarkan. Hanya ada doa, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, beri kepada kami kepahaman kayaknya pahamnya para nabi-nabi. Wahid wal mursalin, dan kuat hafalan kayak utusan-utusan Allah. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, diberi ilham dan ilhamnya para malaikat. Ini diberi paham. Di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkan kepada ilmu batin. Bahkan ilmu alat, ilmu nasarah sekalipun dapat dipahaminya menjadi ilmu sufi. Allahu Akbar. Semua itu menunjukkan bahwa radhiyallahu itu adalah seorang yang tafakkuru fi ulum, yakni ilmunya seperti laut. Allahu Akbar. Dan adalah beliau seorang yang hafiz Al-Quran, juga hafiz beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama. Di antaranya matan Al-Qiyah Ibnu Malik. Dan ini kalau kita di Nurul Mustafa ini diambil Al-Qiyah ini disaring jadi 1000 bait, jadi 188 bait. Nah, dihafal oleh santri kita di sana, namanya Amsilah. Jadi 6 bulan itu sudah mulai menghafal, dan 6 bulan untuk membaca kitab. Itu ada karakter di Pondok Mustafa itu. Hafal sih. Dan tafsir Al-Qur'anul Azim lil Imam Jalalain, yakni tafsir Jalalain dan kitab Bajuri Khasyah Fakhul Karim. Sedangkan guru-guru ta'lim dan guru-guru tabarukannya itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut beliau hampir mencapai 200 orang guru. Banyak 200. Di antaranya adalah alim al-alama Al-Qutb As-Said Abdul Qadir Al-Bari, dan alim al-alama As-Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masad, dan alim al-alama As-Syekh Hasan bin Muhammad Qad'ah Al-Maki, dan alim al-alama As-Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Alhamdulillah, kepada Asyid Muhammad bin Ali Al-Maliki kami Al-Fakir sempat berjumpa juga dengan beliau di Mekah. Dan mungkin ada sebagian jamaah yang masih menyimpan foto-foto kami dengan beliau, dan kami banyak diberi kitab-kitab dari beliau. Ali besar. Sini ini orang yang qadatan melawan Rasulullah, tidak berbuat sesuatu. Said Malik ini kalau ada perintah Rasulullah, apa nafsu menjauhi, tidak menggawi kalau ada perintah Rasulullah. Jadi hendak berjalankah, hendak apakah kalau ada izin Nabi kan berjalan sini, minta izin oleh Rasulullah. Bahkan apapun yang berbuat, sini kontak oleh Rasulullah. Ini Said Muhammad Malik Alawi, dia kan perguruan Abah Bursa Kumpul. Dan alim alama Syekh Zakaria bin Abdullah Bilal, dan alim alama Syekh Yasin Al-Badani. Syekh Yasin Al-Badani ini hafal jutaan hadis. Ulun dan sempat bertemu dengan Syekh Yasin Al-Badani, tapi sempat bertemu dengan murid-murid Sirin. Dan alim alama Syekh Ismail Yamani, dan dari mereka itulah banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain daripada guru dan murabinya sendiri. Dan adalah beliau itu mulai masa bidayah, permulaan, hingga masa nihayah seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik di dalam menuntut ilmu agama hingga di dalam ibadatnya sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarganya sangatlah berkekurangan, itu ketika radhiyallahu anhu masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun, maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga keluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bertenang, bernaung. Dan terkadang ia sekeluarga di dalam sehari hanya makan nasi bungkus, sebungkus nasi, bapak, abah, mama, sidin, adik sidin, intal sabiji, nasi sebungkus dibagi berempat. Penuh cobaan, penuh ujian. Allahu Akbar. Tapi beliau semangat hikmah yang kuat untuk menuntut ilmu.
Bahkan di Indonesia menawari kan anak bagawika menuntut ilmu kah? Sin udah menuntut ilmu aja. Sin lebih memilih menuntut ilmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya, dan bermula orang-orang yang bermujahadah untuk mencari keredaan kami, maka benar-benar akan kami tunjuki kepada mereka akan jalan menuju kami. Artinya siapapun, walikah, kalau hendak mencapai makam hadrat Allah, siapa saja mencapai makam, kada kawa santai, kada kawa malas, kada kawa surga itu kada kawa direbut dengan kada cuma-cuma. Kada cuma-cuma, kalau pun nyantai masuk surga, kalau pun tapi wilayah santai, para Allah santai kada, harus dengan sungguh-sungguh, ilmunya dikaji, sungguh-sungguh beramal, beriadah, beramaliyah. Hanya Allah tunjuki. Bila kada kalah, bahkan surat sampai akan menjadi sungguh-sungguh wal tuburi, wal cangkali, wal rajini. Amin. Manjada, wajada. Sampai sungguh-sungguh dapat. Jadi pian-pian tarataan. Walaupun kan menjadi makam wilayah kawalian kada, sungguh-sungguh beramal, beribadah, pelajari ilmunya, pian takarub ila Allah sungguh-sungguh. Allah buka hidayah, diberi makam wilayah kawalian. Amin. Ya tersamankan siapa yang mengamalkan istiqamah habis subuh. Allah ghafir li ummati Sayyidina Muhammad. Allah marham umat Sayyidina Muhammad. Allah mastur umat Sayyidina Muhammad. Allah mastur umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali, maka mencapai makam wilayah wali. Amin. Tapi kadang-kadang kita kita gawi lu kada aanginan. Amin. Orang istiqamah. Jadi ternyata siapapun kalau hendak sampai ke hadirat Allah, terbuka hijab sungguh-sungguh dan istiqamah. Barangkali ini dulu pelajaran kita menakib Allah guru. Ulun berniat menuntungan pembacaan menakib ini sampai tutup. Jadi kalau tidak setuju, insya Allah hari Arba ini kayaknya insya Allah sudah tutup bentar juga dua. Ini perlu sengaja pendidik dari dasar. Jadi supaya kita lebih paham. Oh ini guru sidin, oh ini anu sidin. Jadi tahu kisah sidin mendalam, jangan sekedar sepintas saja. Gimana kalau jamaah setuju berbahagia? Mudah-mudahan kita dapat barakah sidin. Sesuatu yang tujuan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la Allah wallahu akbar. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwal al-awwalin ya akhir al-akhirin ya al-quwwatil matin ya rahman sakin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Rabbana ya muhammirul hal hawil halana ila ahsanil hal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.